Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanabila Nurisani, D43B dari Polban. Di sini saya akan presentasikan TTS PPLBO praktek saya terkait microservice design pattern. Untuk yang pertama itu Saga Koreografi Pattern. Jadi untuk pola ini manajemen transaksi terdistribusi pada arsitektur microservice. Jadi tidak ada servis pusat yang mengatur alur transaksi seperti orkestrator. Dan untuk setiap servis ini akan merespon event dan menerbitkan event baru tanpa perlu tahu siapa penerima dan juga pengirim. Berikutnya, jadi di sini itu akan dijelaskan permasalahan kenapa memakai Saga. Jadi pada yang microservice awal itu setiap ada service baru maka ia akan menambah HTTP request baru yang membuat setiap service itu saling bergantung. Jadi kalau pada service ini mengalami downtime maka akan mempengaruhi seluruh sistem. Maka digunakan Saga Pattern di sini itu setelah order service menerima pemesanan dari user maka akan membuat event baru yaitu order event kepada Kafka yang kemudian akan dikonsumsi oleh payment service. Nah, ini dari event yang dibuat oleh order service kemudian yang setelah dimakan oleh payment service maka akan memproduksi event baru yaitu payment event. Di sini ada status paymentnya bisa sukses atau fail. Sukses itu tergantung kalau usernya itu memiliki saldo yang cukup untuk membayar produk yang dibeli, dan gagal jika saldo user itu tidak cukup untuk membeli barang yang dibeli. Maka dari itu status ordernya itu menjadi cancel. Nah, selanjutnya itu ada tools framework yang digunakan, yaitu untuk semua proyek ini digunakan Spring Boot dengan dependensi yang digunakan itu Spring Data GPA untuk integrasi dengan database melalui Java Persistence API, jadi untuk menghubungkan dengan database-nya. Untuk dua, Spring Reactive Web untuk membuat REST API sederhana. Jadi untuk semua service juga yang berikutnya menggunakan MySQL driver, semua service menggunakan database MySQL. Kemudian Lombok untuk mengurangi boilerplate code dengan seperti getter setter, jadi tidak menggunakan ini lagi. Untuk kemudian CloudStream. Nah, ini detailnya nanti akan dijelaskan pada slide tahap berikutnya. Untuk membangun aplikasi berbasis event streaming dengan konsep binding dengan kalau dalam kasus ini APC Kafka. Postman untuk request HTTP dan menguji endpoint dari layanan order service dan payment service. Kemudian Offset Explorer untuk menampilkan partition isi message yang dikirimkan ke topik Kafka atau isi dari event antar layanan order service dan payment service. Berikutnya, implementasi dalam kode workflow. Jadi langsung saja diperlihatkan pada kodenya. Yang pertama itu ada order service. Nah, di sini itu setelah user membuat order, maka status ordernya itu akan order created yang akan dikirimkan melalui event ke topik Kafka secara asinkron. Kemudian pada payment service, nah di sini itu setelah order event diterima, maka akan dilakukan proses check balance dari user. Jadi di sini itu usernya itu sudah didefinisikan beserta dengan saldo yang dimiliki. Nah, pada proses ini akan dicari usernya itu berdasarkan ID, lalu di barang apa dengan saldo yang dia miliki itu dikurangi. Dan jika saldonya cukup, maka payment status berhasil dan payment completed. Sedangkan jika saldonya kurang, maka payment akan menjadi failed. Jadi transaksi gagal. Nah, kembali lagi. Selanjutnya itu kesulitan serta tantangan selama eksplorasi. Jadi saat eksplorasi itu event tidak sampai dan tidak pada Kafka terjadi kesalahan binding topik dengan Kafka yang menyebabkan error dalam topik. Jadi saat dilakukan pengiriman itu masuknya hanya ke database dan tidak sampai ke event. Jadi saat dilihat. Kemudian solusinya itu konfigurasi application di YAML, menambahkan kode berikut function definition order supplier dengan payment event consumer. Kemudian versi Java tidak kompatibel pada video itu sudah 3 tahun yang lalu, jadi ia masih menggunakan Java 8 yang sekarang itu sulit untuk ditemukan dan sudah tidak digunakan. Jadi saya menggunakan Java 17. Jadi saya memahami kode logikanya bagaimana, kemudian mencoba perbaiki kodenya itu seperti dengan pseudocode atau sedikit-sedikit dengan Java, kemudian dengan logika sendiri dan dibagi dengan ChatGPT. Kemudian kelebihan loose coupling, jadi setiap service tidak saling terikat atau terpisah. Fault tolerance, jika salah satu service gagal, maka yang lain bisa tetap berjalan karena tidak ketergantungan. Kemudian asinkron dan scalable, karena pengiriman event ini dari order service misalnya ke payment service itu asinkron, tidak perlu menunggu yang lainnya itu merespon. Bisa disimpan dalam Kafka terus dilanjutkan lagi ke payment service. Jadi bisa dilakukan secara paralel. Kemudian kekurangannya itu tracing dan debugging lebih sulit karena tidak ada pusat kendali seperti orkestrator, alur bisnis tersebar di banyak service. Jadi ketika service bertambah, maka yang mendapatkan eventnya itu jadi banyak dan tidak menentu karena kan endpointnya itu tidak diketahui siapa yang kirim dan siapa yang menerima. Kemudian konfigurasi rollback manual. Jadi di dalam Saga itu tidak disediakan metodenya. Jadi jika terjadi kegagalan maka sistem harus secara manual mengirim event ke setiap service terkait. Jadi oleh programmer dibuat oleh manual. Butuh idempotensi, diperlukan konfigurasi tambahan ketika ada pengiriman event aplikasi agar tidak menimbulkan efek samping ganda. Nah, ini hasil outputnya. Jadi untuk pemesanan produk itu digunakan Postman dengan user ID 105. Jadi saldonya itu 999. Dia melakukan pemesanan dengan harga 500. Karena saldonya cukup maka ordernya itu completed dan payment berhasil. Nah, payment completed itu artinya paymentnya berhasil. Sedangkan jika saldonya tidak cukup, nah ini pemesanan kedua ya dengan user yang sama. Nah, pada amount 800. Nah, pada ini itu payment fail karena saldonya dari user tersebut tidak cukup dikarenakan sudah dipakai sebelumnya dan produknya itu harganya lebih tinggi. Jadi payment fail. Kemudian ini penjelasan dari sebelumnya itu Spring Cloud Stream. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait binding dengan Kafka untuk project Saga. Dikarenakan untuk binding di project lainnya itu berbeda. Di sini itu produser yaitu yang menghasilkan event atau mengirim pesan ke data ke sistem
message broker, yaitu kalau yang saya gunakan itu Kafka, tapi bisa juga RabbitMQ. Nah, ini itu akan dikirimkan ke konsumer grup A. Grup A itu maksudnya konsumer yang sudah definisikan untuk Kafka, sedangkan grup B itu yang definisikan untuk RabbitMQ. Jadi bisa ya, tapi saya hanya menggunakan Kafka, jadi ini saja. Untuk konfigurasinya itu langsung saja di form XML. Nah, Spring Cloud Stream Binder Kafka. Nah, kalau Kafkanya ini diganti dengan RabbitMQ, maka yang di auto bindingnya itu dengan RabbitMQ. Jadi konfigurasinya itu tidak pada kode, tapi pada konfigurasi di form XML. Nah, pada bagian kode ini itu order publisher config Java di order service. Di sini itu dilihat ada public sync many order sync many multicast. Jadi ini tuh tempat untuk menyimpan dan menyebarkan data event ke banyak subscriber. Multicast itu maksudnya satu event hanya dikirim ke subscriber yang aktif saat itu. Nah, kemudian itu pada supplier flux ini maksudnya itu jadi mengubah sync dari aliran data flux yang akan dikonsumsi oleh broker jadi JSON ke format yang bisa diproses oleh Kafka. Nah, kemudian itu pada order service event consumer config di sini itu fungsi dijalankan saat ada event baru dari broker. Kemudian notasi bin ini itu akan mendaftarkan consumer secara otomatis ke Spring Cloud Stream Binding Input berdasarkan nama metode atau konfigurasi. Jadi kalau dicari sync flux kayak gini seperti ini itu hanya ada jika menggunakan Spring Cloud Stream. Sedangkan kalau tidak, maka tidak akan. Maka jadi contohnya itu seperti di project berikutnya itu CQRS. Nah, di sini itu menggunakan Kafka Listener. Jadi dia tidak menggunakan Cloud Stream dikarenakan di sininya itu Spring Kafka. Jadi tidak ada binding dengan menggunakan Cloud Stream, tapi langsung menghubungkan ke Kafka. Baik, selanjutnya tuh CQRS atau Command Query Responsibility Segregation. Segregation itu segregasi, jadi misalkan jalur untuk membaca read atau query dan menulis write data comment. Jadi hal ini tuh memungkinkan optimalisasi masing-masing proses secara independen karena sudah jarang permintaan untuk write jika dibandingkan dengan read. Langsung saja, jadi permasalahan dan solusi yang diberikan. Permasalahannya itu penanganan operasi baca dan tulis yang berbeda. Jadi demandnya itu seringkali berbeda, seperti pada e-commerce saat ada flash sale itu orang lebih sering untuk melihat produk daripada membeli, yaitu write. Kemudian fungsi operasi baca tulis yang berbeda, operasi baca sering kali jauh lebih banyak daripada tulis. Nah, solusinya itu menggunakan CQRS pola arsitektur yang memisahkan operasi read dan write ke dalam dua microservice yang berbeda mudah. Menjadi dua model yang dihubungkan dengan Kafka dengan topik product command microservice. Nah, dengan begini itu bisa meningkatkan skalabilitas. Misalnya karena read lebih sering, maka skalabilitasnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan write. Dengan query-nya itu untuk read hanya untuk membaca yaitu get, jadi untuk write bisa post, put, dan delete. Nah, ini tools dan framework yang digunakan itu sama saja ya, Spring Boot, cuma yang tadi itu Spring Reactive Web, ini Spring Web. Nah, dan yang kemudian itu MySQL driver karena semua service yang digunakan itu menggunakan MySQL. Sama seperti sebelumnya penjelasannya. Nah, ini untuk Apache Kafka-nya berbeda ya, tidak menggunakan CloudStream. Dengan dependensi yang digunakan itu hanya Spring for Apache Kafka, tidak ada CloudStream berikutnya. Nah, ini implementasinya langsung saja ke kodenya. Nah, di sini tuh Kafka listener artinya itu dia mendengarkan event dengan topik, produk, event, topik. Nah, di sini tuh yang didengarkan itu ada create produk dan update produk. Nah, maksudnya itu perbedaannya kan hanya mendengarkan itu kalau statusnya create produk dan update produk itu kan berbeda karena mereka juga memiliki database yang berbeda. Nanti di update, di listen, kemudian disimpan ke dalam database dari produk query service. Kemudian selanjutnya ini tuh event yang diterima dari produk command service. Nah, berikutnya itu pada main Java service. Nah, di sini itu membuat produk, kemudian disimpan ke dalam produk event topik, create produk, simpan, update, kemudian simpan. Nah, ini set dan get-nya. Nah, ini tuh Kafka template berbeda dengan sebelumnya. Yang listen di sini tuh mengupdate dan menggunakan Kafka template. Nah, berikutnya itu langsung ke lanjutkan. Jadi di sini itu kesulitan serta tantangan selama eksplorasi. Nah, pada di sini itu data berhasil terupdate namun tidak muncul dalam Kafka. Berhasil terupdate pada SQL tapi tidak muncul. Nah, solusinya itu saya melakukan kesalahan. Jadi pada inference variable saya menambahkannya Kafka bin. Nah, jadi bukan Kafka bin Windows, harusnya yang ini, soalnya saya menggunakan operasi sistem Windows. Kemudian data berhasil tersimpan dalam Kafka namun tidak dapat di read, di get. Nah, permasalahannya itu saya ada typo ya, setelah saya melihat videonya itu ternyata else if, saya itu asalnya if saja dan took. Nah, ini di asalnya itu seperti ini ya, .get, tapi jadi diubah menjadi product.get.id menjadi or else runtime exception. Jadi kalau misalnya hanya get saja, nilainya itu jadi yang dihasilkan hanya nilai kosong, jadi tidak mendapatkan nilai apapun dan mengirimkan pesan back of fix. Dengan percobaan itu sudah maksimal 9 kali 10 dengan maksimal attempt 9 kali, tapi sudah dicoba 10 kali, jadi menimbulkan error. Selanjutnya, nah ini itu ada kesalahan saya mengalami MySQL berapa kali. Biasanya yang saya lakukan itu pertama cek docker karena bisa jadi bertabrakan dengan yang lain. Nah, kemudian buka service MSC, lihat apakah status MSQL running. Nah, ini saya tidak menemukannya karena saya menggunakan XAMPP. Kemudian yang tiga itu tetap gagal, maka mereset penyimpanan data MySQL di data yang lama itu di copy dulu, kemudian yang backup dijadikan data baru menjadi kosong. Nah, yang berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini itu clean separation, jadi setiap service itu memiliki responsibility-nya yang terorganisir dan berbeda. Kemudian independent deployment command dan query service bisa dikembangkan secara terpisah. Nah, sesuai kebutuhan untuk scalable, query dan read service scalable tanpa perlu interferensi command write service seperti pada contoh e-commerce tadi, karena permintaan read yang lebih banyak bisa scalable lebih duluan tanpa interferensi. Kompleksitas arsitektur, karena pada awalnya read dan write itu satu operasi terus dibagi menjadi dua, itu tetap harus sinkron, jadi untuk pengaturannya perlu
kompleksitas yang lebih jauh. Kemudian konfigurasi data sync error, kegagalan pengiriman dan penerimaan event buat data tidak konsisten. Karena kan keduanya itu harusnya sinkron, tapi kalau ada error pada eventnya menjadi tidak konsisten, itu jadi permasalahan ya. Kemudian troubleshooting lebih rumit karena kan service berkaitan, maka perlu pengecekan setiap aspek dalam command event driven tools query. Jadi command event driven toolsnya bisa Kafka ya, kalau saya itu, dan kemudian query. Kemudian ini hasil outputnya dijalankan terlebih dahulu Kafkanya, kemudian dibuat produk. Nah ini hasilnya itu ada. Terus pada di sini itu Samsung latest model 23.000 sudah dibuat ya. Kemudian ini pada database-nya juga sudah dibuat. Kemudian next. Nah read produk itu dicoba di get dan bisa ditampilkan hasil yang produk tadi. Kemudian update produk, update watch dengan harga 58.000. Kalikan hasil 23.000 menjadi 58.000. Terus ya lihat hasil update-nya ada. Di sini juga ada di produk query dan produk comment, jadi sinkron ya. Untuk yang berikutnya itu transactional outbox pattern. Jadi pola ini tuh untuk menjamin konsistensi antara database dengan message broker dan konsistensi Kafka. Jadi tidak mengirim ke Kafka kemudian ke database itu berbeda, tapi sama ya. Kemudian permasalahan dan solusi yang diberikan. Nah, permasalahannya itu menimbulkan permasalahan dual write dan tidak menjamin kedua operasi selalu berjalan. Jadi setelah order request dibuat, maka order service terus data yang dikirimkan ke Kafka kemudian disimpan ke dalam database itu dua pesan yang berbeda. Jadi bisa jadi tidak terjadi sinkronisasi. Nah, kemudian solusinya itu menggunakan transactional outbox. Pattern ini menyimpan event dalam TB sama secara atomik transaksional mengirim Kafka secara sinkron menggunakan order caller. Jadi setelah order request diterima, order disimpan ke dalam tabel order. Kemudian ada yang juga dikirimkan ke dalam tabel outbox, misalnya disimpan dalam bentuk JSON ke dalam tabel outbox. Nah, di tabel outbox juga punya kolom is proses dengan nilai awal false, belum diproses untuk diambil di pool oleh order caller. Nah, di order caller ini tuh data akan di polling dari outbox secara berkala mencari data yang is process false. Jadi belum diproses, ya kemudian itu di publish ke dalam Kafka, meneruskan event ini ke microservice seperti inventory service dan juga payment service. Nah, setelah dipublish ke Kafka, order caller ini akan update is process dari false menjadi true pada baris yang bersangkutan, mencegah event diproses dua kali. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ini tuh ordernya itu dalam format JSON, kemudian is process dua, artinya sudah diproses. Next, ini tools yang framework yang digunakan sama seperti sebelumnya. Nah, ini ada tambahan opsional penyusup Open API digunakan untuk dokumentasi API secara otomatis. Dan Apache Postman Offset juga sudah sama ya, ini seperti sebelumnya. Kemudian kesulitan segala tantangan selama eksplorasi. Validasi transaksional, jadi pada hasil database tapi tidak pada Kafka ini seharusnya memperbaiki solusinya, tapi malah jadi muncul masalah ini. Nah, menganalisis solusinya itu menganalisis error pada terminal dan melakukan pengecekan pada semua hal yang berkaitan. Dan saya juga membandingkan kode dengan teman saya, takutnya saya ada typo dan yaitu. Kemudian Kafka delay failure beberapa kali mengalami delay atau downtime yang menyebabkan event tidak segera diproses. Ini mungkin ada kesalahan pada konfigurasi atau pada laptop saya, tapi ada terjadi beberapa kali. Kemudian mencoba beberapa kali request memastikan semua proses pemasangan tersimpan dengan baik. Jadi coba beberapa kali dengan Postman dan setelah beberapa kali bisa jalan dengan lancar. Kemudian testing end to end saat mau menjalankan front end Swagger tempat tidak dapat ditampilkan. Jadi saya menggunakan Postman sementara untuk memastikan API event tidak error, kemudian fokus debugging front end Swagger sampai jalan ketika sudah diketahui kalau API-nya bukan bermasalah. Nah, langsung saja implementasi pada kode workflow itu. Jadi pada order caller itu di sini fetch unprocessed record seperti yang tadi saya jelaskan itu. Jadi pada outbox itu diambil data yang masih belum diunprocess, jadi kemudian dipublish record ke dalam Kafka atau queue itu maksudnya dari RabbitMQ ya. Terus update message status proses true to avoid duplicate message processing. Jadi ketika sudah diupload ke Kafka dan 1 menit sudah lewat, maka akan diupdate menjadi true. Nah, kemudian itu pada order service, di order service. Nah, ini itu create order.
Kemudian selanjutnya itu event sourcing pattern. Jadi untuk menyimpan state aplikasi sebagai rangkaian event bukan hanya data akhir. Ini berguna untuk pemulihan sistem atau histori perubahan data. Jadi permasalahannya itu status dalam proses selalu berubah state dilakukan rollback ketika ada kesalahan. Jadi status create, confirm, ship, delivered itu ditimpa jadi dalam satu status. Jadi historinya itu tidak terlihat. Kemudian solusinya itu menggunakan event sourcing, mencatat setiap perubahan status dengan event. Jadi setiap order ID ini memiliki status yang berbeda-beda. Create, confirm, ship, delivered. Kasusnya itu seperti misalnya dalam e-commerce untuk pemesanan user itu butuh konfirmasi apa sudah di-create, konfirmasi terus dikirim dan sampai rumahnya. Nah, berikutnya ini tools dan framework yang digunakan ini sama saja seperti sebelumnya. Tools yang digunakan itu karena ini project sederhana. Dan kemudian untuk implementasi dalam kode workflow. Nah, ini pada event dimulai dari order service dulu. Nah, ini tuh pada handle order creation. Setelah order dibuat, maka Dota akan memberikan status order created successfully. Outputnya nanti akan ditampilkan. Kemudian untuk order response, setelah jadi statusnya itu diubah dengan put, maka ordernya itu akan diubah statusnya menjadi confirm. Nah, setelah order dibuat, kemudian selanjutnya itu pada shipping event service. Nah, itu di Kafka listener. Jadi listener itu berarti mendengarkan, kalau yang tadi kan seperti Kafka template membuat, kalau ini mendengarkan kemudian topiknya disimpan ke order event. Ini tuh statusnya automatically ship after order confirmation. Jadi setelah dikonfirmasi itu otomatis status yang diberikan itu confirm dan juga ship. Nah, ini ship di order. Kemudian deliver di order ini tuh tidak otomatis, jadi harus menggunakan HTTP sendiri dengan hasilnya berbeda tersendiri. Order delivered successfully. Langsung aja ke outputnya. Nah, kesulitan serta tantangan selama eksplorasi terlebih dahulu. Untuk proyek ini cukup lancar, tidak ada debug karena ada briefing pada materi Saga Pattern sebelumnya juga karena ia menerapkan event sourcing juga. Walaupun tidak dijelaskan, namun ia sudah menerapkannya dan sudah dijelaskan pada videonya. Nah, selanjutnya itu hasil outputnya. Nah, yang pertama itu jalankan terlebih dahulu Kafka dan juga Zookeeper. Kemudian jalankan program utama order service dan shipping service. Hasil outputnya itu setelah menambahkan create product font Samsung latest model harga 10.000 dengan order place. Kemudian didapatkan order ID yang kemudian bisa ditambahkan ke dalam localhost API order confirm dengan ID-nya. Jadi statusnya akan berubah menjadi confirm dan juga akan otomatis menjadi ship. Nah, di sini juga kirim pemesanan karena ship sudah satu paket dengan confirm, maka order delivered successfully. Kemudian mengecek status perubahan tersimpan atau tidak dalam topik. Nah, di sini itu setiap proses itu disimpan ya. Jadi 1 2 3 4. Jadi created, confirm, ship dan delivery itu semua prosesnya disimpan. Dengan ini hasilnya itu bisa dilihat di bawahnya. Kemudian datanya juga hasilnya sudah ditampilkan pada database ya. Jadi created, confirm, ship. Nah, itu di satu paket berbarengan ditampilkannya. Jadi data hasil proses pemesanan berhasil disimpan dalam ODB. Kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan memudahkan rollback status karena setiap status itu tercatat ada dalam topik. High scalability cocok untuk arsitektur microservice skala besar. Rebuild state kapanpun. Kemudian versi event dan schema migration. Nah, kemudian debugging sulit karena proses async message based. Jadi karena proses datanya itu disimpan asinkronus dalam Kafka. Kemudian diajukan untuk aplikasi kecil dan simple overkill untuk sistem sederhana. Karena kompleksitasnya menggunakan Kafka bisa saja langsung disimpan kalau untuk yang sederhana.